Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah penuh haru dan penyesalan dengan judul Istri Minta Cerai karena Suami Tidak Subur, namun penyesalan datang terlambat. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng, agar kalian selalu mendapat notifikasi setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Semoga yang menonton selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Mari kita mulai kisahnya. Hari itu, langit tampak cerah dengan semburat jingga yang menghiasi ufuk barat. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang menghiasi pelataran rumah sederhana milik orang tua Rina. Di halaman itulah, pesta pernikahan sederhana digelar. Tidak ada gemerlap lampu mewah, tidak ada orkestra besar. Hanya tenda biru yang berdiri tegak dengan kursi-kursi plastik berjejer rapi. Ditemani senyum hangat keluarga dan tetangga yang ikut berbahagia. Rina duduk di pelaminan dengan balutan kebaya putih, wajahnya bercahaya. Sesekali ia melirik ke samping, menatap Arman, pria yang kini resmi menjadi suaminya. Arman, dengan setelan jas sederhana, tampak gugup sekaligus bahagia. Tangannya berulang kali mengusap peluh di dahi, meski udara sore itu tak begitu panas. Matanya memandang Rina dengan tatapan penuh syukur, seolah dunia ini hanya berisi mereka berdua. "Mas, kita beneran sudah sah ya?" bisik Rina dengan senyum malu-malu. Matanya berbinar menahan haru. Arman mengangguk, menahan degup jantungnya yang tak karuan. "Iya Rin, mulai hari ini aku janji akan jagain kamu sampai kapanpun." Rina tersenyum, tapi matanya sudah basah. Ada rasa lega sekaligus bahagia yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Baginya, hari itu adalah awal dari semua mimpi yang pernah ia rangkai. Rumah tangga sederhana, anak-anak yang riang berlari di halaman, dan suami yang setia mendampinginya. Malam harinya, ketika tamu sudah pulang dan lampu tenda perlahan dipadamkan, mereka duduk berdua di kamar sederhana yang kini resmi menjadi milik mereka. Rina bersandar di bahu Arman, menikmati keheningan yang hanya diisi suara jangkrik di luar jendela. "Mas, kamu pengen punya anak berapa?" tanya Rina pelan, suaranya penuh harap. Arman terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Berapapun yang Allah kasih, kalau bisa 2 atau 3 cukup, biar rumah nggak sepi. Yang penting, mereka tumbuh dengan kasih sayang." Rina terkekeh, menepuk lengan suaminya. "Kalau aku sih pengen banyak, 5 anak. Rumah pasti rame banget kayak pasar." Arman ikut tertawa, meski dalam hatinya ada rasa cemas kecil. Bukan tentang jumlah anak, tapi tentang mampukah ia mewujudkan semua harapan istrinya. Namun ia cepat mengubur keraguan itu. Malam itu, yang ia tahu hanya satu. Ia ingin membuat Rina bahagia. Di luar, angin malam berhembus membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Seakan alam ikut menjadi saksi janji suci mereka. Namun jauh di balik kebahagiaan itu, tak ada yang tahu bahwa perjalanan rumah tangga ini tidak akan semulus bayangan mereka. Ada cobaan besar yang menunggu di depan. Dan cobaan itu akan menguji seberapa kuat janji yang baru saja terucap. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka masih penuh tawa. Rina dan Arman melewati hari dengan sederhana. Makan bersama di meja kecil, bekerja keras untuk menabung, dan saling mendukung dalam segala hal. Namun memasuki tahun ketiga, tanpa tanda-tanda kehamilan, bisikan-bisikan dari sekitar mulai terdengar. Setiap kali mereka pulang kampung, terutama saat hari raya, pertanyaan yang sama selalu muncul. Di ruang tamu rumah orang tuanya, Rina duduk dengan senyum kaku, sementara bibi-bibinya mulai melontarkan kata-kata yang menusuk. "Rina, sudah 3 tahun ya? Kok masih berdua terus? Kapan nih ada momongan?" Seorang yang lain menimpali sambil terkekeh, "Jangan-jangan Mas Arman itu kurang sehat ya?" Rina hanya tersenyum hambar, meski hatinya serasa diiris. Tatapannya sekilas mencari Arman, yang duduk tak jauh darinya. Arman menunduk,
pura-pura sibuk mengaduk teh panas di tangannya. Ia tahu kata-kata itu menyakitkan, bukan hanya bagi Rina, tapi juga untuk dirinya. Namun, Arman memilih diam, menelan semua sindiran itu dengan wajah tenang. Malam harinya, di kamar mereka, Rina akhirnya tak bisa menahan perasaan. Dengan suara lirih ia berkata, "Mas, apa semua orang itu benar? Apa masalahnya memang ada di kamu?" Arman terkejut. Ia memandang istrinya lama, berusaha mencari kata. "Rin, jangan ngomong gitu. Kita kan belum tahu. Mungkin Allah memang belum kasih waktu yang tepat." "Tapi, Mas," Rina menunduk. Jemarinya meremas spray dengan gelisah. "Aku capek ditanya-tanya terus. Aku malu. Mereka semua pasti mikirnya aku yang salah pilih suami." Suasana kamar yang semula hening jadi terasa sesak. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan mengisi ruangan. Arman mendekat, menggenggam tangan Rina dengan hangat. "Rin, kamu gak sendirian. Kita hadapi sama-sama ya. Jangan dengerin omongan orang. Mereka gak tahu apa-apa tentang kita." Namun Rina hanya mengangguk singkat, tanpa menjawab. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar seolah ingin berkata sesuatu tapi tak sanggup. Hari demi hari, tekanan itu makin terasa. Di lingkungan sekitar rumah kontrakan mereka, tetangga pun kerap menyindir dengan nada bercanda, yang terdengar kejam di telinga Rina. Bu Rina, kapan nih bawa bocah? Nanti kalau kelamaan bisa-bisa Mas Arman direbut orang loh." Candaan itu terdengar ringan, tapi bagi Rina, rasanya seperti tamparan keras. Di balik pintu rumah, ia sering menangis diam-diam. Sementara Arman hanya bisa memeluk tanpa kata. Di wajahnya tersirat luka yang dalam, namun ia memilih menguatkan diri. Arman tahu, jika ia menunjukkan kelemahan, rumah tangganya bisa goyah. Sampai pada suatu malam, Rina terbangun dari tidurnya. Ia menatap langit-langit kamar gelap yang hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Hatinya penuh dengan tanya, apakah benar dirinya bisa menjadi seorang ibu jika tetap bersama Arman? Pertanyaan itu mengganggunya, menghantui pikirannya, dan perlahan mulai membentuk benih keraguan terhadap pernikahan yang dulu ia perjuangkan dengan air mata dan cinta. Malam itu, hujan turun deras, mengetuk atap rumah kontrakan mereka yang sempit. Suara gemuruh petir sesekali memecah keheningan, membuat suasana semakin tegang. Rina duduk di tepi ranjang, punggungnya membelakangi Arman. Bahunya bergetar pelan, tanda ia sudah menangis cukup lama. Arman, yang baru saja selesai menutup jendela agar air hujan tidak masuk, menatap istrinya dengan rasa cemas. Ia sudah terbiasa melihat Rina menangis akhir-akhir ini, tapi malam itu berbeda. Air mata Rina terasa lebih berat, lebih dalam. "Rin," panggil Arman pelan, suaranya bergetar. "Kenapa nangis lagi? Ada yang nyakitin kamu di luar?" Rina tak menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Setelah beberapa detik, ia akhirnya menoleh, menatap suaminya dengan mata sembab yang penuh kelelahan. "Mas, aku gak bisa lagi hidup kayak gini." Arman terdiam, dadanya seolah dihantam benda berat. "Maksud kamu apa?" tanyanya pelan. "Aku capek, Mas. Aku capek ditanya orang. Aku capek jadi bahan gosip. Aku pengen punya anak, tapi sampai sekarang nggak ada juga. Semua orang bilang masalahnya di kamu. Dan aku..." Suaranya patah. Ia terisak, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. "Aku nggak sanggup lagi." Arman melangkah mendekat. Lututnya jatuh di lantai yang dingin karena rembesan air hujan. Ia meraih tangan Rina, menggenggam erat. "Rin, jangan gitu. Kita bisa coba lagi. Kita bisa ke dokter, kita ikhtiar bareng. Jangan langsung nyerah. Aku janji, aku akan lakukan apa aja buat kamu." Rina menggeleng, air matanya mengalir deras. "Mas, aku mau cerai." Kata-kata itu meluncur begitu saja, menghantam Arman lebih keras daripada suara petir di luar. Ia terdiam, seolah waktu berhenti. Matanya menatap kosong, seakan otaknya menolak memproses kata-kata itu. Perlahan ia lepaskan genggaman tangannya dari Rina. "Rin," suaranya serak, hampir tak terdengar. "Kamu beneran serius? Kamu tega ninggalin aku cuma karena kita belum punya anak?"
Rina menunduk, tak sanggup menatap mata suaminya. Aku butuh keturunan, Mas. Aku pengen ngerasain jadi seorang ibu. Aku nggak bisa kalau terus begini. Aku harus milih jalan lain. Arman menelan ludah, dadanya sesak. Hujan di luar semakin deras, seakan langit ikut menangis bersama mereka. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar justru hanya helaan napas panjang. Perlahan ia berdiri, menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Kalau itu yang bikin kamu bahagia, Rin, aku rela. Kalimat itu keluar dengan berat. Setiap suku katanya seperti mengiris hatinya sendiri. Rina terisak makin keras, menutupi wajah dengan bantal. Arman menatapnya sekali lagi, lalu berbalik, berjalan ke arah jendela. Dari balik kaca yang dipenuhi butiran hujan, ia memandang langit gelap dengan mata kosong. Dan malam itu, di tengah suara hujan dan tangisan yang pecah di ruangan kecil itu, keputusan pahit pun terucap. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya dan membawa mereka ke jalan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari itu, langit mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seakan ikut menyimpan kesedihan yang tak terucap. Di meja kayu panjang yang menjadi saksi bisu, proses perceraian Rina dan Arman berlangsung cepat. Tidak ada perdebatan panjang, tidak ada amarah yang meledak. Hanya tanda tangan di selembar kertas yang seketika memutuskan ikatan suci yang dulu mereka bangun dengan doa dan cinta. Arman duduk dengan wajah menunduk, tangannya bergetar saat menorehkan tanda tangan terakhir. Pena di tangannya seolah begitu berat, seakan setiap huruf yang ia tulis adalah belati yang menggores hatinya sendiri. Rina di seberang meja, menahan tangis dengan menggigit bibir bawahnya. Ia tidak berani menatap wajah suaminya, takut hatinya goyah di detik terakhir. Usai semua selesai, hakim hanya berkata singkat, "Semoga keputusan ini membawa jalan terbaik untuk kalian berdua." Lalu ruangan itu mendadak senyap. Rina menggenggam tas tangannya erat, jantungnya berdetak kencang. Ia berdiri pelan, lalu berjalan keluar tanpa banyak kata. Arman menatap punggung istrinya yang menjauh, matanya berkaca-kaca. Hatinya berteriak ingin memanggil, ingin berkata, "Jangan pergi," tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, menghela napas berat. Di dalam dirinya, ada suara kecil yang terus berbisik, "Kalau dia merasa lebih bahagia tanpa kamu, lepaskanlah." Di halaman gedung sederhana itu, angin bertiup membawa aroma debu bercampur tanah basah. Rina berdiri di dekat pintu keluar, menunduk, matanya sembab. Arman akhirnya keluar juga, langkahnya berat, seakan setiap pijakan adalah 1000 beban. Rina memberanikan diri berkata lirih, suaranya nyaris tak terdengar. "Mas, maafkan aku." Arman menoleh perlahan, matanya merah. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski hatinya remuk. "Semoga kamu bahagia dengan jalan yang kamu pilih, hanya itu." Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada genggaman tangan terakhir. Hanya dua hati yang pernah saling mencinta, kini berdiri berhadapan, namun dipisahkan jurang yang dalam. Rina berbalik, melangkah cepat, seakan takut jika ia menoleh lagi, maka hatinya tak akan sanggup pergi. Sementara Arman berdiri terpaku di tempat, menatap langit mendung yang perlahan meneteskan hujan rintik-rintik. Setiap tetes hujan yang jatuh di wajahnya, bercampur dengan air matanya sendiri. Dan di jalan basah sore itu, dua insan yang dulu bersatu kini berjalan ke arah yang berbeda, tanpa kata-kata panjang, tanpa janji yang bisa ditarik kembali, hanya keheningan yang menyelimuti, menyisakan luka yang kelak akan terus membekas dalam kenangan. Tak butuh waktu lama setelah perpisahan itu, Rina mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan lembaran baru. Orang tua dan keluarganya mendesak agar ia segera menikah lagi. "Rin, kamu masih muda, jangan terbuang waktumu sia-sia. Banyak laki-laki baik di luar sana." Begitu nasihat ibunya yang terus menggaung di telinganya. Akhirnya, Rina berkenalan dengan Bima, seorang pria mapan yang dikenal keluarganya. Berbeda dengan Arman yang sederhana, Bima lebih percaya diri, sikapnya tegas, dan berasal dari keluarga berada. Senyum Bima yang ramah dan tutur, katanya yang teratur, membuat keluarga Rina langsung setuju. Di hati kecilnya, Rina sebenarnya masih menyimpan luka dari Arman, tapi ia meyakinkan dirinya bahwa inilah jalan terbaik untuk mendapatkan mimpi yang dulu selalu ia idamkan. Seorang anak. Hari pernikahan itu terasa berbeda. Tidak ada getar haru seperti dulu bersama Arman. Kali ini segalanya lebih megah. Gedung luas dengan lampu kristal bergemerlap, gaun pengantin putih panjang yang indah, serta tamu undangan yang ramai. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang kosong di dada Rina.
Saat ia mengucapkan janji di hadapan penghulu, hatinya sempat berbisik lirih. Apakah ini benar kebahagiaan? Namun bisikan itu segera ia kubur dalam-dalam. Malam pertama dengan Bima berjalan datar. Bima sibuk dengan telepon genggamnya, membalas pesan bisnis yang tak ada habisnya. Rina berbaring di sampingnya, mencoba tersenyum. "Mas, aku seneng banget akhirnya bisa nikah lagi. Semoga kali ini kita cepet dikasih anak ya." Bima menoleh sebentar, tersenyum sekilas, lalu menepuk tangan Rina. "Iya Rin, tenang aja, semua akan baik-baik aja." Setelah itu, ia kembali fokus ke layar ponsel, membuat Rina hanya bisa menghela napas panjang. Tahun pertama, Rina masih penuh harap. Setiap bulan ia menanti dengan deg-degan, berharap ada tanda kehamilan. Ia rajin minum jamu, menjaga pola makan, bahkan mulai rutin pergi ke dokter kandungan bersama Bima. Namun, hasilnya selalu nihil. Rina mencoba tetap optimis, berkata pada dirinya, mungkin waktunya belum sekarang. Tahun kedua, bayangan suram mulai menghantui. Setiap kali melihat teman sebaya menggendong bayi, hatinya bergetar. Ia mulai iri, mulai gelisah, bahkan mulai sering menyalahkan diri sendiri. Sementara Bima justru semakin sibuk dengan pekerjaannya, jarang pulang tepat waktu, jarang memberi perhatian. Rina sering menunggu di ruang tamu rumah mewah mereka yang dingin, sendirian, hanya ditemani jam dinding yang berdetak lambat. Tahun ketiga, tak ada tanda-tanda kehamilan. Harapan yang dulu membuatnya meninggalkan Arman perlahan berubah jadi ketakutan. Suatu malam, Rina duduk di meja makan besar sendirian. Piring di depannya masih penuh, sementara jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat Bima akhirnya pulang, ia langsung meletakkan jas di kursi dan duduk dengan wajah lelah. "Mas," Rina memberanikan diri bertanya. Suaranya lirih. "Kenapa kita belum juga punya anak? Apa aku? Ada yang salah?" Bima menghela napas, meneguk segelas air, lalu menatap istrinya dengan datar. "Jangan terlalu dipikirin. Kalau memang belum dikasih, ya sudah, jangan maksa." Kata-kata itu menusuk Rina lebih tajam dari apapun. Ia ingin berteriak, ingin menangis di hadapan suaminya, tapi ia tahu percuma. Malam itu, ia masuk kamar lebih dulu, duduk di tepi ranjang, memeluk bantal, dan air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya, bayangan wajah Arman kembali muncul dalam pikirannya. Wajah lelaki sederhana yang dulu, meski tak punya apa-apa, selalu berusaha menenangkan hatinya. Dan di balik tangis itu, Rina mulai sadar. Jalan yang ia pilih mungkin tidak seindah bayangannya, tapi hatinya masih berusaha menyangkal, mencoba bertahan, meski keretakan mulai terasa di dalam rumah tangganya yang baru. Hari itu, langit Jakarta tampak muram meski belum turun hujan. Rina duduk gelisah di ruang tunggu rumah sakit swasta yang megah. Aroma obat-obatan menusuk hidung, suara langkah perawat beradu dengan bunyi roda kursi pasien, membuat dadanya semakin sesak. Di sampingnya, Bima membaca majalah bisnis dengan wajah tenang, seolah pemeriksaan yang akan mereka jalani hanyalah rutinitas biasa. Rina menggenggam jemarinya sendiri, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia berusaha menenangkan diri, tapi pikiran buruk terus menghantui. Dalam hatinya ia berdoa, semoga bukan aku, semoga bukan aku. Tak lama kemudian, seorang perawat memanggil nama mereka. Rina dan Bima masuk ke ruang dokter. Duduk di kursi empuk berhadapan dengan seorang dokter wanita paruh baya yang ramah namun berwajah serius. Dokter membuka map hasil pemeriksaan, lalu menatap Rina dengan sorot mata penuh kehati-hatian. "Bu Rina, Pak Bima, hasil tes sudah keluar," kata dokter itu pelan. "Kami sudah memeriksa keduanya dengan detail." Rina menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Ia melirik Bima, berharap suaminya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Namun Bima tetap tenang, menyandarkan punggung ke kursi, seakan semua ini bukan hal besar. Dokter melanjutkan, "Secara umum, kondisi Pak Bima baik-baik saja. Tidak ada masalah berarti." Ia berhenti sejenak, menatap Rina dengan lembut. "Namun, Bu Rina, dari hasil tes, kami menemukan adanya gangguan pada sistem reproduksi ibu. Hal itu cukup signifikan, sehingga kemungkinan untuk hamil secara alami sangat kecil." Kalimat itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Rina membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia salah dengar. Tapi suara dokter itu terngiang jelas di telinganya. Apa maksud dokter? Jadi, semua ini salahnya aku?" Suara Rina parau, hampir tak terdengar. Dokter menatapnya dengan empati. "Saya tidak menyalahkan siapapun, Bu. Ini murni kondisi medis.
Kita bisa mencoba beberapa metode lain seperti program bayi tabung, tapi secara alami, kemungkinannya sangat kecil. Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh deras. Selama ini, ia menuduh Arman, menyalahkan mantan suaminya, bahkan meninggalkannya dengan alasan tidak subur. Padahal kenyataannya, dirinya lah penyebab semua ini. Hatinya remuk. Bima hanya menarik napas panjang, lalu berkata datar, "Sudahlah Rin, kalau memang begitu, kita ikutin saran dokter aja. Jangan dibesar-besarkan." Rina menoleh cepat, menatap suaminya dengan mata basah penuh kecewa. "Mas, kamu tuh nggak ngerti. Selama ini aku ninggalin orang yang tulus banget sama aku. Aku nyalahin dia. Suaranya tercekat, ia terisak keras, membuat dokter buru-buru memberikan tisu. Suasana ruangan itu menjadi berat. Detak jam dinding terdengar semakin keras, seakan menambah tekanan di dada Rina. Ia menunduk, menggenggam tisu erat-erat hingga kusut. Hatinya menjerit, "Ya Allah, kenapa harus aku? Kenapa aku baru tahu setelah semuanya terlambat?" Dan sejak hari itu, hatinya tidak pernah tenang lagi. Penyesalan besar mulai menghantui setiap tarikan napasnya. Sejak keluar dari rumah sakit, malam-malam Rina tidak lagi sama. Tidurnya gelisah, matanya sering menatap kosong ke langit-langit kamar, dan setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah Arman selalu muncul. Senyum sabarnya, tatapannya yang penuh kasih, bahkan cara ia memanggil namanya dengan lembut, semua kembali membanjiri pikirannya. Di ruang makan rumah mewah yang dingin, Rina duduk sendirian dengan segelas teh yang sudah lama dingin. Hujan rintik terdengar jatuh di luar jendela kaca besar, membawa aroma tanah basah yang dulu begitu akrab di kontrakan sederhana mereka. Ingatannya melayang ke masa lalu, ke malam-malam ketika Arman duduk di sampingnya, menenangkannya dengan kata-kata yang sederhana namun tulus. "Rin, jangan dengerin omongan orang. Kita kan punya Allah. Selama kita berdua sama-sama, kita bisa lewatin apa aja." Suara Arman bergema jelas di kepalanya. Air mata Rina menetes tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajah dengan telapak tangannya. Suaranya bergetar. "Mas, kenapa aku bodoh banget ninggalin kamu? Kenapa aku nggak bisa percaya sama janji kamu dulu?" Suatu malam, saat Bima pulang larut dengan bau parfum asing menempel di bajunya, Rina memberanikan diri bertanya, "Mas, apa kamu pernah mikirin punya anak lagi? Apa kamu beneran pengen kita coba?" Bima hanya menghela napas, melepas dasi dengan malas. "Rin, aku udah bilang jangan dipikirin. Kalau emang nggak bisa, ya udah. Toh aku nikah sama kamu bukan cuma buat itu." Ucapannya terdengar datar, tapi ada sesuatu di balik nada suaranya yang dingin. Sebuah ketidakpedulian yang menusuk lebih dalam dari sekadar kata. Rina menatapnya lama, mencari sedikit ketulusan, tapi yang ia lihat hanya kelelahan dan kejenuhan. Malam itu, setelah Bima tertidur, Rina berjalan ke balkon. Angin malam menerpa wajahnya, membawa dingin yang menusuk tulang. Dari kejauhan, suara azan Isya masih terdengar samar. Ia menatap langit hitam, berbisik lirih. "Mas Arman, kamu lagi apa sekarang? Kamu masih ingat aku?" "Enggak." Beberapa hari kemudian, Rina tanpa sengaja menemukan sebuah album foto lama yang ia simpan di laci bawah lemari. Tangan gemetarnya membuka halaman demi halaman, memperlihatkan potret kebahagiaannya bersama Arman. Tersenyum di pasar malam, tertawa bersama saat piknik sederhana di taman kota, bahkan selfie konyol di dapur kontrakan kecil mereka. Setiap gambar itu menampar hatinya keras, seolah berkata, "Kamu sudah punya segalanya, tapi kamu buang." Air matanya jatuh deras, membasahi foto yang kini bergetar di tangannya. Rina menutup album itu dengan cepat, memeluknya erat ke dada, seolah itu bisa mengurangi rasa sakit di dalam hatinya. Dan sejak malam itu, bayangan Arman tidak lagi sekadar kenangan. Ia berubah menjadi luka yang terus menganga, menghantui setiap langkah Rina, membuatnya sadar bahwa kebahagiaan yang dulu ia tinggalkan mungkin takkan pernah kembali. Hari itu langit Jakarta mendung, awan-awan berat bergelayut rendah seolah menahan hujan yang sebentar lagi turun. Rina keluar dari sebuah butik, menggenggam tas belanja dengan wajah yang tampak lelah. Tubuhnya rapi berbalut gaun sederhana, tapi mata sayunya menyingkapkan beban hati yang tak pernah benar-benar pergi. Ia melangkah pelan menuju trotoar, hendak mencari taksi online yang dipesannya. Suara klakson bersahutan, aroma aspal basah, dan angin yang membawa dingin membuat suasana sore itu terasa sendu. Ketika ia menoleh ke seberang jalan, waktu seolah berhenti. Di sana, berdiri seorang pria dengan jaket hitam sederhana. Wajahnya lebih tirus dari terakhir kali ia lihat, tapi tatapan matanya masih sama, hangat dan penuh ketenangan. Arman.
Jantung Rina berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan. Napasnya tercekat, tas belanja yang digenggamnya hampir terlepas. Ia ingin berlari, ingin menyapa, tapi kakinya terasa kaku menempel di trotoar. "Arman?" Suara lirih itu lolos dari bibirnya tanpa ia sadari. Seolah mendengar, Arman menoleh. Pandangan mereka bertemu, dan sekejap dunia di sekitar seakan hilang. Bising kendaraan, hiruk-pikuk manusia, bahkan derai hujan pertama yang mulai turun. Hanya ada mereka berdua dalam diam yang mencekam. Arman mematung beberapa detik sebelum akhirnya menyipitkan mata, memastikan ia tidak salah lihat. "Rina?" Suaranya pelan, ragu, tapi penuh keterkejutan. Rina menutup mulutnya dengan tangan, air matanya menetes tanpa bisa dicegah. Ia melangkah setengah berlari, menyeberangi jalan meski klakson mobil bersahut-sahutan. Hujan deras tiba-tiba turun, membasahi tubuh mereka dalam hitungan detik. Di trotoar yang basah, mereka akhirnya berdiri berhadapan. Rina menunduk, menahan isak, suaranya bergetar. "Mas, aku nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi." Arman menghela napas panjang, tatapannya sulit dibaca. Ada kehangatan, tapi juga jarak yang tercipta dari luka lama. "Aku juga nggak nyangka. Setelah semua yang terjadi, aku pikir kita nggak akan pernah ketemu lagi." Rina menggigit bibir. Air hujan bercampur dengan air matanya. Aku banyak salah sama kamu, Mas. Banyak banget." Tangannya gemetar, seolah ingin meraih lengan Arman, tapi ia urungkan. Arman menoleh ke arah jalanan, lalu kembali menatap Rina dengan tatapan yang lebih tenang. "Kita nggak bisa bahas semua di sini. Terlalu banyak orang, terlalu banyak kenangan." Rina mengangguk cepat, air matanya masih jatuh. "Iya, Mas. Iya. Boleh aku ketemu kamu lagi? Cuma sebentar aja, aku mohon." Suara hujan semakin deras, membasahi trotoar dan membuat genangan di sekeliling mereka. Arman terdiam lama, ekspresi wajahnya sulit ditebak. Dan sebelum ia sempat menjawab, suara dering ponsel Rina berbunyi, nama Bima terpampang jelas di layar. Rina menoleh sekilas, wajahnya pucat, lalu buru-buru mematikan dering itu. Ia kembali menatap Arman, matanya memohon. "Mas, jangan pergi dulu. Aku butuh bicara sama kamu." Arman menarik napas panjang, menunduk, lalu mengangguk pelan. "Besok sore, di taman dekat rumah sakit tempat kamu dulu periksa. Aku tunggu." Rina terisak, mencoba menahan senyumnya di balik tangis. "Iya, Mas. Iya, aku janji datang." Mereka berdua masih berdiri di bawah hujan, saling menatap tanpa kata. Ada begitu banyak hal yang ingin diucapkan, tapi waktu, tempat, dan keadaan menahannya. Dan dalam diam itu, terselip pertanyaan besar di hati Rina. Apakah ini kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Atau justru luka lama akan kembali terbuka lebih dalam? Sore itu langit kembali kelabu, seakan mengulang suasana pertemuan kemarin. Rina datang lebih awal ke taman kecil di dekat rumah sakit, mengenakan blus putih sederhana dengan rambut tergerai yang sudah mulai basah oleh gerimis. Tangannya gelisah memainkan ujung tas, matanya sesekali menatap ke arah jalan masuk taman. Wajahnya terlihat pucat, bibirnya kering, tapi ada semacam harapan yang bersinar samar dari tatapannya. Saat Arman datang, langkahnya pelan, jaket hitamnya sedikit basah, terkena rintik hujan. Rina spontan berdiri, tubuhnya sedikit bergetar. "Mas," suaranya lirih, nyaris tak terdengar oleh deru angin yang meniup dedaunan. Arman berhenti di hadapannya. Matanya menatap lurus, tak marah, tak dingin, tapi juga tak sehangat dulu. "Rina," ia mengangguk kecil, suaranya datar. "Aku datang, sesuai janji." Rina menunduk, kedua tangannya saling meremas. Air matanya langsung mengalir, seolah pintu penyesalan yang lama ia tahan kini terbuka lebar. "Mas, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Setiap malam aku nyesel. Setiap kali aku lihat Bima, aku selalu kepikiran kamu. Aku bodoh, Mas. Aku ninggalin kamu cuma karena aku pengen punya anak, tapi ternyata hidup nggak sesederhana itu." Arman menarik napas panjang, menatap ke arah bangku taman yang basah oleh hujan. Ia duduk perlahan, memberi isyarat agar Rina ikut duduk. "Aku tahu, Rin. Aku tahu kamu pengen yang terbaik buat diri kamu. Aku nggak pernah salahin itu. Tapi caramu ninggalin aku, itu yang bikin aku hancur." Rina duduk di sebelahnya, menutup wajah dengan telapak tangan. Isaknya terdengar jelas di antara suara hujan yang menetes di daun-daun. "Aku egois, Mas. Aku nggak sabar. Aku nggak percaya sama kamu. Aku cuma mikirin perasaan aku sendiri. Dan sekarang aku malah sadar kalau rumah tangga nggak cuma soal anak.
Aku butuh kamu, Mas, bukan orang lain. Arman menunduk, jemarinya mengusap permukaan bangku yang basah. Ada kerikil kecil yang ia mainkan, seolah butuh sesuatu untuk menahan gejolak hatinya. Rin, aku dulu sempat berharap kamu balik. Setiap malam aku doa semoga kamu sadar. Tapi waktu berjalan, dan aku belajar ikhlas. Aku belajar nerima kenyataan kalau kamu memang milih jalanmu sendiri. Rina meraih lengan Arman dengan kedua tangannya yang gemetar. Mas, tolong, kasih aku kesempatan. Aku gak peduli orang bilang apa, aku cuma pengen kita balik kayak dulu. Aku janji, aku gak akan ninggalin kamu lagi. Matanya memohon, wajahnya merah karena tangis yang tak terbendung. Arman menoleh, menatap matanya dalam-dalam. Ada luka lama yang berputar di sana, tapi juga ada sisa kasih yang tak sepenuhnya padam. Ia membuka mulut, suaranya bergetar. Rina, aku masih sayang sama kamu, itu gak pernah hilang. Tapi, Rina menelan ludah, tubuhnya tegang menunggu kalimat berikutnya. Tapi apa, Mas? Tolong jangan bilang kalau sudah terlambat. Arman menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Aku sudah menikah, Rin. Istriku sekarang sedang mengandung. Aku bahagia dengan kehidupanku yang baru. Rina terdiam. Wajahnya pucat, tangannya terlepas dari lengan Arman. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Hujan semakin deras, tapi ia tidak bergeming. Mas, jangan bercanda. Tolong bilang kalau itu bohong. Arman menggeleng pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. Maaf, Rin. Aku udah nggak bisa kembali. Rina menutup mulutnya, tangisnya pecah, tubuhnya terguncang hebat. Hatinya remuk, seolah seluruh dunia menghakimi dirinya. Dan di tengah derasnya hujan yang menenggelamkan suara tangisnya, satu kesadaran menamparnya dengan kejam. Penyesalan itu datang terlambat. Hujan deras masih mengguyur kota malam itu. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning temaram di genangan air, menciptakan bayangan yang bergetar setiap kali kendaraan melintas. Di sebuah kamar kecil di kontrakannya yang sepi, Rina terduduk di lantai dengan tubuh meringkuk, memeluk lututnya erat-erat. Rambutnya basah dan berantakan, matanya sembab, wajahnya penuh bekas air mata yang belum sempat ia seka. Suara hujan di luar seolah mempertegas kesedihan di dalam kamar itu. Sesekali terdengar petir menyambar jauh di langit, membuat tubuh Rina terlonjak kecil. Namun, yang lebih menusuk adalah keheningan setelahnya, sebuah kesunyian yang membuat pikirannya dipenuhi gema kata-kata Arman tadi sore. Aku sudah menikah, Rin. Istriku sedang mengandung. Kata-kata itu berulang-ulang menghantam kepalanya, seperti pisau yang terus menggores hati yang sudah robek. Ya Allah, kenapa aku sebodoh ini? Bisiknya lirih, suara serak bercampur tangis. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Bayangan kebersamaannya dengan Arman dulu muncul begitu jelas. Tawa sederhana di ruang tamu kecil mereka. Kebiasaan Arman membuatkan teh hangat setiap malam. Bahkan cara Arman menatapnya dengan sabar meski ia sering marah-marah tak jelas. Semua itu kini hanya tinggal kenangan. Telepon genggamnya tergeletak di meja. Bergetar karena sebuah pesan masuk. Dengan tangan gemetar, Rina meraihnya. Sebuah pesan dari Arman. Rin, aku doakan kamu bahagia. Tolong jaga dirimu baik-baik. Aku percaya kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Hanya itu, singkat, tapi cukup untuk membuat tangis Rina semakin pecah. Ia menjerit kecil, menahan sakit di dadanya. Bahagia? Mas! Aku nggak bisa bahagia tanpa kamu. Dalam kepedihan itu, ia menoleh ke arah cermin besar di sudut kamar. Wajah yang ia lihat tampak asing, pucat, penuh penyesalan, bukan lagi wanita yang dulu penuh percaya diri. Ia mendekat, menatap dirinya sendiri dengan mata berair. Lihat dirimu, Rin. Kamu hancur karena keputusanmu sendiri. Kamu ninggalin orang yang benar-benar sayang sama kamu, cuma demi ambisi yang ternyata nggak seindah bayanganmu. Ia terduduk kembali di lantai, memeluk dirinya sendiri. Aku harus kuat, aku harus nerima, katanya berulang-ulang, meski suaranya terdengar lebih seperti upaya meyakinkan diri ketimbang keyakinan nyata. Malam semakin larut, hujan masih belum reda. Di balik tirai tipis, kota seakan ikut larut dalam kesedihan seorang wanita yang baru saja kehilangan cinta sejatinya. Rina menutup mata, membiarkan air mata terus mengalir hingga akhirnya tubuhnya lelah dan terlelap di lantai yang dingin. Keesokan paginya, sinar matahari menembus celah jendela, menyinari wajahnya yang masih sembab. Ia terbangun perlahan, tubuhnya pegal karena tidur dalam posisi tak nyaman. Rina menarik napas panjang, menatap langit-langit kamar. Ada luka yang belum sembuh, ada penyesalan yang tak akan pernah hilang. Tapi ada juga tekad baru yang mulai tumbuh. Mulai sekarang, aku harus belajar ikhlas.
Aku harus belajar menerima kalau kebahagiaan nggak selalu datang sesuai keinginanku. Gumamnya, suaranya parau tapi tegas. Rina berdiri, berjalan ke jendela, membuka tirai, dan menatap cahaya pagi yang hangat. Di wajahnya masih ada sisa kesedihan. Tapi di balik itu terselip sebuah pelajaran berharga, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan. Dan meski hidupnya kini berjalan tanpa Arman, Rina tahu satu hal pasti, penyesalan ini akan selalu menjadi guru paling keras dalam hidupnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang arti kesetiaan, ketulusan, dan penyesalan yang datang terlambat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian tentang bagaimana perasaan kalian setelah mendengar kisah ini. Tekan juga tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, semoga kalian selalu dilimpahi kebaikan dan kebahagiaan.